Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Yang terhormat Bapak Satrio Tegar Sadewo, SABMM, selaku dosen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juni Eka Prestia dengan NPM 22201030855. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus saya mengenai kesalahan yang terjadi pada perusahaan restoran cepat saji yang ada di dunia. Langsung ke pembahasannya saja. Untuk pembahasan yang pertama yaitu identifikasi masalah untuk mengurangi kesalahan pada restoran cepat saji seperti Hardee's dan juga McDonald. Kesalahan pemesanan umum sering terjadi di jendela drive-thru restoran McDonald, Burger King, serta Wendy's. Salah satu alasan terjadinya kesalahan ini adalah penerima pesanan tidak fokus dan mendengarkan pelanggan. Seorang karyawan secara bersamaan akan melakukan kegiatan lain seperti mengambil kembalian untuk customer lainnya, menghitung uang yang diberikan oleh customer lainnya. Alasan ini tentu menjadi uh, hal yang utama mengapa sering terjadi kesalahan pada restoran cepat saji. Untuk alasan lainnya yaitu yang sama dengan para karyawan. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu analisis permasalahan. Untuk di pembahasan ini yang pertama kita akan mengidentifikasi dulu jenis-jenis tersebut. Untuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis ini adalah bagaimana cara untuk menyampaikan informasi terhadap pelanggan. Metode komunikasi bisnis ini biasanya meliputi memo, panggilan telepon, email, dan juga pesan suara. Lalu yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi. Langsung antara dua orang atau lebih yang melibatkan perkataan untuk menyampaikan pesan, baik disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Nah, untuk yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun dengan latar belakang budaya maupun bahasa yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Bagaimana cara seseorang untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata, namun melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga intonasi suara. Dalam dalam kasus ini, komunikasi yang menjadi masih bisnis karena dalam hal ini yang terjadi yaitu transaksi bisnis, maka komunikasi yang menjadi masalah di sini yaitu komunikasi bisnis. Pada kasus ini, yang menjadi pelaku dari komunikasi ini yaitu uh, antar pribadi, antar dua orang, yaitu antara pelanggan dan juga si karyawan. Lalu untuk selanjutnya yaitu apa sih penyebab dari komunikasi tersebut menjadi tidak efektif dan menimbulkan beberapa masalah dalam hal ini. Untuk mungkin dalam restoran cepat saji, karyawan ini dituntut untuk terlalu multitasking, di mana pada saat karyawan satu menerima mengambilkan kembalian untuk pelanggan sebelumnya ataupun menyiapkan pesanan untuk pelanggan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu kurangnya mendengar secara aktif. Hal ini disebabkan karena mesin. Jadi si pelanggan ini mengucapkan menu yang akan dipesan melalui mesin dan juga pada saat si karyawan ini menerima pesan suara tersebut kemungkinan jelas. Lalu yang ketiga yaitu saluran dan juga keterampilan komunikasi yang kurang. Mungkin di sini baik dari karyawan maupun dari customer mereka kasih yang baik. Lalu untuk yang terakhir yaitu terdapat kebisingan dari lingkungan sekitar. Pada saat melakukan transaksi via drive-thru biasanya itu terjadi di lingkungan luar, di outdoor. Jadi tuh dan mengucapkan apa yang akan mereka pesan, kemungkinan besar terdapat suara kendaraan lain di sekitar mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu kita beralih ke menawarkan tiga solusi untuk mengatasi permasalahan pada studi kasus kali ini. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan mendengar yang baik. Di sini para karyawan harus dalam segi pendengaran yang baik agar mereka dapat dengan jelas menangkap apa yang dimaksud oleh para pelanggan. Lalu yang kedua yaitu mengadakan pelatihan. Perusahaan berperan
untuk menyediakan pelatihan untuk komunikasi karyawan agar mereka lebih dapat berkomunikasi dengan baik dengan para customer. Gunakan media komunikasi yang lebih canggih dan juga efektif. Jadi di sini media komunikasi yang lebih canggih dan efektif memungkinkan untuk meminimalisir dari pelanggan maupun dari customer. Salah, mohon maaf, baik dari pelanggan maupun dari karyawan. Lalu, mengapa solusi yang Anda rumuskan bisa menyelesaikan masalah komunikasi tersebut? Kan permasalahan tersebut dikarenakan solusi yang saya berikan sangat berdampak secara langsung pada penyebab kegagalan komunikasi, baik dari sisi manusia, yaitu yang di lingkungan kerja maupun media komunikasi yang digunakan. Lalu yang selanjutnya, cara mengukur keefektifan solusi dalam mengatasi masalah. Di sini cara untuk mengukur keefektifan solusi yang saya tawarkan tadi, dan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pendataan terhadap kesalahan transaksi, lalu melakukan pendataan waktu. Jadi nanti dari perusahaan kurun waktu untuk menilai efektivitas dari solusi yang saya tawarkan. Lalu yang terakhir yaitu survei. Untuk survei ini bisa dilakukan yang kedua yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi kepada pelanggan dan juga melakukan feedback. Solusi yang saya tawarkan di atas belum cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi untuk hal ini kami juga menawarkan alternatif solusi, yaitu dengan sekitar seperti suara kendaraan. Jadi dalam hal ini perusahaan bisa membuat ruangan khusus saat kendaraan tersebut melakukan drive-thru, nanti dari pesanan yang disampaikan melalui mesin pemesanan itu tidak terganggu oleh kebisingan suara dari luar. Lalu yang selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari solusi yang saya tawarkan. Berhubung tadi kelebihan dan juga kekurangan dari solusi yang pertama, yaitu meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif. Untuk kelebihannya, yang pertama, mengatasi inti masalah komunikasi sehingga pesanan dapat pelanggan. Yang kedua, yaitu meningkatkan hubungan interpersonal antara pelanggan dan juga karyawan. Hal ini karena karyawan merupakan tombak utama di sini karena mereka yang secara langsung berinteraksi dengan para pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu menurunkan jumlah kesalahan yang diakibatkan dari adanya miskomunikasi. Solusi ini yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua, mudah terdistraksi hal lain saat karyawan terbebani multitasking. Lalu untuk solusi yang kedua sendiri yaitu mengadakan pelatihan keterampilan berkomunikasi. Untuk kelebihannya, meningkatkan kemampuan komunikasi secara menyeluruh seperti komunikasi verbal. Untuk kekurangannya, membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar. Lalu kekurangan yang terakhir yaitu kurangnya konsistensi penerapan hasil. Juga melakukan pelatihan, mereka cenderung tidak konsisten dalam menerapkan hasil pelatihan tersebut. Lalu untuk solusi yang ketiga yaitu menggunakan media komunikasi yang lebih ketergantungan pada komunikasi verbal karena telah menggunakan sistem yang terverifikasi dan juga canggih. Lalu yang ketiga, konsisten dan tidak beban kerja karyawan. Jadi karena di sini kita menggunakan media komunikasi yang lebih canggih, maka tidak akan menimbulkan adanya kondisi emosional dari karyawan pada solusi kali ini, yaitu membutuhkan biaya dan juga investasi besar seperti biaya alat pemeliharaan dan juga pelatihan untuk operator. Lalu untuk pembahasan yang studi kasus pada kali ini yaitu di beberapa restoran cepat saji besar seperti Hardee's, McDonald's, Burger King, dan juga antar pegawai dan juga pelanggan ataupun customer. Di antaranya seperti pesanan yang dipesan oleh pelanggan mereka tidak menerima pesanan sesuai dengan apa yang mereka pesan. Solusi yang dapat diterapkan dengan mengadakan pelatihan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan pendengaran yang aktif, dan juga menggunakan media komunikasi yang lebih canggih, dan juga yang telah disebutkan yaitu membutuhkan biaya dan investasi yang besar. Sedangkan untuk keunggulan dari solusi ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan terjadinya kesalahan.